Dalam bangsa Arab, perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad menurut catatan Ahmad Sauri dalam Sejarah Maulid Nabi terbitan 2015 menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak tahun kedua Hijriyah. Catatan tersebut merujuk pada Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafaul Wafa bi Ahbar Darul Mustafa. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa ada seorang perempuan bernama Haizuran yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rashid. Haizuran datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk mengadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Haizuran juga menyambangi Makkah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk Makkah untuk merayakan kelahiran Nabi. Jika di Madinah bertempat di masjid, Haizuran memerintahkan kepada penduduk Makkah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka. Haizuran merupakan sosok berpengaruh selama masa pemerintahan 3 Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi bin Mansur al-Abbas suami Haizuran, Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Al-Rashid putranya. Karena pengaruh besarnya tersebut, Haizuran mampu menggerakkan masyarakat Muslim di Arab. Hal ini dilakukan agar teladan, ajaran, dan kepemimpinan mulia Nabi Muhammad bisa terus menginspirasi warga Arab dan umat Islam pada umumnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, pembaruan pemikiran memang banyak terjadi di semua sektor kehidupan. Dari perkembangan ilmu-ilmu umum, arsitektur, hingga situs-situs sejarah. Haizuran merupakan salah satu sosok yang mempunyai perhatian besar terhadap Nabi beserta situs sejarah peninggalan Nabi, termasuk memprakarsai penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad diyakini lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Namun itu dalam catatan Muhammad Husain Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad terbitan 2006. Ada juga pendapat-pendapat lain yang menyatakan bahwa Nabi lahir 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Ada juga yang mengatakan dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sesudah tahun Gajah. Ada yang menaksir 30 tahun. Dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Umat Islam meyakini kelahiran Nabi Muhammad yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di Jazirah Arab, sebelum Islam didakwahkan Nabi Muhammad sering disebut sebagai zaman jahiliyah atau masa ketidaktahuan, sesat, atau bodoh. Menurut Habib Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Lentera Hati terbitan 2007, kondisi ini kerap dilekatkan dengan keputusan Allah yang menurunkan Rasul terakhirnya di tanah tersebut. Masyarakat Arab berada di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Kedua kekuatan ini memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Letak Hijaz atau Jazirah Arab yang berada di tengah itulah yang dijadikan patokan para mufasir dan sejarawan Islam untuk menafsirkan teka-teki ketuhanan mengapa Muhammad lahir di daerah ini. Menurut Quraisy Shihab, jika pesan hendak disampaikan ke seluruh penjuru, maka si penyampai pesan mesti berdiri di tengah agar pesan mudah tersebar dan menghindari kekuatan yang dapat menghalangi tersebarnya pesan tersebut. Timur Tengah adalah jalur penghubung timur dan barat. Maka wajar jika kawasan tersebut menjadi tempat menyampaikan pesan ilahi yang terakhir. Quraisy Shihab juga menerangkan, maka sebagai tempat kelahiran Nabi merupakan pusat Hijaz yang menjadi simpul pertemuan para pedagang dan seniman dari pelbagai penjuru. Muhammad berasal dari suku Quraisy yang berpengaruh di Makkah. Suku ini mempunyai dua keluarga besar yakni Hashim dan Umayyah. Al-Aqad dalam Matlaq Al-Nur seperti dikutip Quraisy Shihab, menyatakan bahwa keluarga Hashim, Bani Hashim terkenal gagah, berwibawa, simpatik, budiman, dan religius. Sementara keluarga Umayyah adalah politikus yang pandai melakukan tipu daya, pekerja yang ambisius, dan tidak gagah. Menurut Al-Aqad,
Hal ini disepakati para sejarawan dan tidak dibantah oleh Umayyah bahkan setelah mereka berkuasa. Kini, momen kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal diperingati oleh Muslim di seluruh dunia dengan perayaan Maulid. Tak terkecuali di Indonesia, peringatan Maulid Nabi SAW dilakukan dengan berbagai ekspresi. Masyarakat Jawa, misalnya, merayakan Maulid dengan membaca manakib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud Duror, Diba, Ashraful Anam, Burdah, dan lain-lain. Selesai membaca manakib Nabi Muhammad, biasanya masyarakat menyantap makanan bersama-sama yang disediakan secara gotong royong oleh warga. Masyarakat Muslim tidak hanya bergembira merayakan kelahiran Nabi, tetapi juga bersyukur atas teladan, jalan hidup, dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi. Bangsa Indonesia tidak hanya beragam atau majemuk dalam hal agama, suku, bahasa, seni, dan lain-lain, tetapi juga beragam dalam mengekspresikan tradisi amalia keagamaan seperti Maulid. Seperti di Sulawesi Selatan yang merayakan Maulid dengan cara yang unik. Perayaan Maulid tersebut dinamakan Maudu Lompoa atau Maulid Akbar. Bahkan dirayakan lebih ramai dari Hari Raya Idul Fitri. Maudu Lompoa berarti Maulid besar atau lebih dikenal sebagai puncak peringatan Maulid. Dalam perayaan ini, warga mengarak replika perahu pinisi yang dihias beraneka ragam kain sarung dan dipamerkan di tepi sungai. Salah satu daerah yang terkenal dalam perayaan ini ialah Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Setelah dipamerkan, replika perahu sepanjang 5 meter tersebut diangkat dan diarak warga keliling desa. Sepanjang acara, tabuhan gendang atau seni musik gandrabulo khas masyarakat lokal terus terdengar. Di dalam perahu, disimpan makanan nasi ketan khas Makassar atau biasa disebut songkolo dan dihias telur berwarna-warni. Sajian makanan ini melambangkan bahtera yang membawa berkah bagi masyarakat Cikoang. Setelah prosesi arak selesai, makanan ini dipersembahkan dalam puncak Maudu Lompoa di Baruga, yang dipimpin oleh pemimpin ritual yang biasa disebut Saye. Secara historis, perayaan Maudu Lompoa ini melambangkan sejarah masuknya agama Islam di wilayah selatan Pulau Sulawesi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Peringatan Maudu Lompoa ini juga menjadikan Cikoang, yang berjarak 80 km dari Makassar, menjadi tujuan wisata budaya yang menarik bagi wisatawan. Selain di Sulawesi, baru-baru ini Madura menjadi perhatian. Tradisi Maulid Nabi di sana disebut Molotan yang artinya Maulidan. Beberapa waktu yang lalu banyak perayaan di Madura mencuri perhatian publik, utamanya umat Muslim di luar Madura. Antusias masyarakat Madura terhadap perayaan Molotan tak dapat dipungkiri lagi. Jelas setelah kita lihat di berbagai video yang beredar dengan menayangkan pelaksanaan Maulid dilaksanakan di rumah orang hingga menuai beberapa kekagetan bagi umat Islam. Salah satu contoh, ketika kita lihat di beberapa video yang menampilkan perayaan dengan oleh-oleh keranjang yang berisi berbagai bahan-bahan pokok dengan dibagikan cuma-cuma oleh penyelenggara kepada masyarakat yang diundang. Hal ini sontak menjadi perhatian warganet yang nampaknya itu sudah bernilai besar untuk dibagikan. Lebih mengherankannya lagi, ada beberapa penyelenggara yang membagikan duit cuma-cuma kepada undangan hingga jumlah yang besar. Salah satu video menampilkan seseorang yang sedang menyiapkan uang untuk dibagikan hingga senilai 1 juta rupiah per orang. Tentu itu bukan jumlah sedikit. Namun semua itu dilakukan semata untuk menghormati kelahiran Nabi sebagai bagian usaha untuk mendapat syafaat dan pertolongannya. Sampai di sini dulu. Jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.